mungkin barangkali ikut gabung belajar di sekolah riset satu kata. Oke, next slide, Mbak Vina. Oh, sebentar. Ini. Oke, jadi saya akan mengerangkai. Bu Vina, sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama ini? Berapa menit? 25 menit, Mbak Zaim. Maksimal ya. Nanti kalau Ya. semoga kurang dari itu sudah selesai. Saya Ya. akan memberi batasan, nanti pembahasan saya akan bicara tentang fenomena perempuan di ruang publik, yang mana perempuan itu ternyata melakukan fungsi produksi, yakni bekerja, sekaligus juga melakukan fungsi reproduksi. Jadi melahirkan, menyusui, mengasuh itu juga dilakukan oleh perempuan di ruang publik. Jadi kalau di slide yang sudah disampaikan Bu Zuli tadi kan ada demarkasi ya atau segregasi pembagian ruang privat dan ruang publik gitu. Nah, pengertian dari pembagian ruang publik ini sebetulnya cara pandang yang digunakan oleh ilmu modern untuk selalu membedakan atau mengklasifikasikan yang disebut publik itu apa dengan definisi apa, yang privat itu dengan definisi apa dan kriteria apa gitu. Nah, padahal fenomenanya atau yang setiap hari kita bisa saksikan di ruang hidup kita gitu, di ruang yang sehari-hari kita hidupi ini, kita juga menemukan loh perempuan bekerja, juga perempuan itu sedang menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya. Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin fungsi reproduksi perempuan itu tidak tidak terbawa gitu loh, tidak terbawa. Nggak mungkin enggak gitu. Kalau laki-laki punya fungsi reproduksi yang sangat berbeda dengan perempuan. Kalau kita bicara tentang anatomi tubuh perempuan gitu ya, atau anatomi tubuh manusia. Tetapi karena yang kita bicarakan ini adalah perempuan secara paket ya gitu. Jadi bisa kita bilang perempuan itu satu paket. Dia juga menjalankan fungsi produksi juga reproduksi. Kemudian yang kedua nanti kita akan sedikit bedah framework yang saya pakai di sini adalah pemikirannya Hannah Arendt. Beliau seorang filsuf perempuan. Kemudian yang saya pinjam itu tentang pemikirannya dia tentang pemikiran politik gitu ya. Tentang vita activa dan vita contemplativa. Terus yang ketiga ada beberapa pertanyaan. Ini pertama, ini ceritanya saya sedang jalan-jalan di kampus X dan riset kecil-kecilan gitu ya. Riset kecil-kecilan. Ini beberapa pertanyaan yang coba saya ajukan adalah bagaimana karyawati di kampus X di Yogyakarta itu memberikan ASI eksklusif pasca cuti melahirkan, yakni 3 bulan ya cutinya itu, tanpa adanya ruang menyusui. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Ini mungkin karena teman-teman masih single ya, banyak yang single atau mahasiswa, belum menikah, belum punya pengalaman untuk melahirkan, menyusui. Jadi mari kita bayangkan bersama, gimana ya ibu-ibu, karyawan, dosen, atau teman mahasiswa yang datang ke kampus untuk belajar atau untuk bekerja, mereka harus tetap bisa menyusui eksklusif tanpa adanya fasilitas ruang menyusui. Kita bayangkan aja dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana relasi kuasa yang terjadi di kampus ketika ada banyak orang membutuhkan, tapi fasilitasnya nggak ada. Kalau Bun Zunlit tadi bilang negara sudah memberi jaminan loh, agama juga memberi istilahnya jaminan atau memberi garansi bahwa ya perempuan itu boleh kok di ruang publik, boleh gitu. Tidak ada larangan gitu. Tapi bagaimana kalau kondisinya seperti ini gitu. Next pertanyaan, bagaimana upaya karyawati memberikan ASI eksklusif? Nah, ini upaya, terkait dengan upaya. Berarti ketika ibu-ibu ini menghadapi satu kendala, karena dia tetap harus bekerja, juga dia harus menyusui, harus pumping, harus memeras ASI-nya gitu, menyimpan dalam botol. Nah, ini gimana? Apa yang bisa mereka lakukan gitu? Kemudian
apa yang bisa mempengaruhi keberhasilan ibu-ibu ini tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya setelah pasca cuti melahirkan itu. Dan nanti yang keempat ada temuan dari riset itu. Next slide, Bu Vina. Ini teman-teman nanti boleh open mic loh ya. Jadi nggak harus menunggu sesi pertanyaan. Oke, ini ada satu frame, ada satu gambar. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan jawaban atau persepsi. Ini gambar tentang apa gitu. Bisa kita simak bareng-bareng nih. Kira-kira dalam frame ini ingin bercerita tentang apa ya? Ini Bu Vina, jangan-jangan partisipan kita ini partisipannya sedang goib. Halo, boleh dijawab loh ya, santai diskusinya. Itu mungkin ruangan para ibu-ibu yang punya bayi. Ya, oke. Ruangan ibu-ibu yang punya bayi. Itu termasuk ada di sekolah madrasah. Oke. Saya Bagus. pernah di tempat saya. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan ini kira-kira cerita tentang apa ini nanti? Cerita tentang wanita karir yang juga harus menjaga anaknya, kayaknya dibawa ke tempat kerja juga, terus dilihat dari pakaian mereka sepertinya menggunakan pakaian rapi, jadi mereka ada di tempat kerja gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh pas mereka kerja, anak-anaknya sama siapa gitu, atau emang ada gimana gitu. Iya sih, gitu aja sih, jadi mereka ya gitu, seperti yang tadi Mbak jelasin. Oke, terima kasih. Mbak Eni dan Mas siapa tadi? Mas, maaf saya tidak lihat namanya soalnya. Mas Terima kasih. Mas Imam. Imam. Mbak Im. Oh, Mas Imam. Oke. Next slide, Bu Vina. Next slide. Bu Vina jangan pergi dong, karena ini slide-nya harus next terus. Ini Lola kan. Oh, oke. Betul sekali. Jadi tidak melenceng dari pendapat teman-teman barusan ya. Di slide ini menunjukkan aktivitas produksi dan reproduksi perempuan sekaligus di ranah publik ya. Jadi ada ibu yang jadi dosen, kemudian ada tenaga pendidik, ada staf, ada pimpinan, ada ibu pejabat gitu di frame itu tadi gitu. Nah, juga ada ibu yang sedang belajar atau jadi mahasiswa. Yang mereka itu punya anak, harus belajar, harus bekerja, terus mau gimana gitu. Itu tadi yang muncul di slide itu tadi adalah daycare di dekat kampus X ya Bu Vina. Next slide. Oke, ini ceritanya saya main-main di kampus ini dari 2016 sampai 2018 ya. Ingin melihat katanya sudah ada regulasi gitu. Tapi kenyataannya gimana sih? Atau faktanya seperti apa? Data yang akan saya dapatkan seperti apa? Ini ada di kampus Yogyakarta. Kemudian subjek risetnya itu ibu-ibu karyawan ya. Ada ibu-ibu pejabat juga. Ini selama 2 tahun saya observasi di sana sambil main-main, ketemu hal-hal yang sering kali tidak dibayangkan oleh banyak orang. Banyak orang itu orang laki-laki. Mereka menemui itu tapi tidak terfikirkan juga gitu. Next slide Bu Vina. Nanti kita akan kembali ke slide yang ini lagi. Dari 2016 sampai 2018. Nah, ini framework yang
saya pakai ini Hannah Arendt. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Dia seorang teoretikus Jerman, filsuf perempuan. Dia lebih menekankan pada personal experience. Jadi hal-hal yang sangat dekat dengan pengalaman hidupnya itu adalah bagian dari politik yang dia kembangkan gitu, yang dia kenalkan kepada kita semua hingga hari ini. Terus dia termasuk aliran filsafat kontinental, jadi dia lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan sastra. Kemudian Arendt lahir di tahun 1906 pada 14 Oktober dan meninggal, dia lahir di Jerman, meninggal di Amerika pada 1975. Ada banyak karyanya Arendt yang sudah terbit dan bisa kita pelajari hari ini, tapi saya cuma memasukkan beberapa karya buku. Ada The Origin of the Totalitarianism, kemudian The Human Condition, Between Past and the Future, and then Eichmann in Jerusalem. Ini adalah karya-karya Arendt yang sebetulnya dia sedang menulis pengalaman pribadinya di masa pemerintahan yang totaliter pada masa Nazi. Nah, ini sedikit pemikirannya Arendt yang akan kita pinjam itu tentang vita activa dan vita contemplativa. Ini sedikit tentang Arendt. Next slide, Bu Vina. Oke. Kalau ruang publik tadi sudah disampaikan Bu Zunli ya, ada dua pembagian private dan publik. Sekarang saya lebih ingin membicarakan apa sih itu ruang publik. Nah, ruang publik itu menurut Arendt adalah ruang antara, yakni antara satu orang dengan banyak orang, atau ruang bersama. Jadi ada satu orang dengan berbagai kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Itu dalam definisi yang diberikan Arendt. Jadi ruang publik itu di mana ruang aman dan nyaman bagi setiap individu, yang mana sangat dibutuhkan kesalingan agar kehidupan itu terus berlangsung dan dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Ruang publik ini akan berjalan jika setiap individu-individu ini bisa mendapatkan rasa nyaman, kemudian kepentingannya terakomodir. Apabila tidak terakomodir, apabila satu di antara yang lain, individu dengan individu atau kelompok satu dengan kelompok yang lain ini tidak bisa saling bernegosiasi gitu, maka nanti akan terjadi chaos di ruang publik itu. Next slide, Bu Vina. Nah, ini apa yang menyebabkan ruang publik itu runtuh? Ada 3 hal. Pertama itu isolasi radikal. Ini bukan soal isolasi yang diplester ya, teman-teman. Tapi bagaimana dalam satu struktur pemerintahan ini, pemerintahnya tiran gitu. Jadi ada rakyat, ada atasan, ada bawahan, ada rakyat, ada penguasa. Ini salah satu di antaranya ini pemerintahnya itu tiran. Jadi totaliter banget. Kalau tidak A, maka kebijakan ini tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi kalau totaliter itu menggunakan, kalau istilah mudahnya itu pakai rezim pokoknya. Jadi kalau nggak pokoknya itu nggak boleh gitu. Sederhananya gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua tentang masyarakat anarkis. Jadi ketika masyarakat yang ada di satu tempat gitu, kalau setiap individunya itu mementingkan atau mengedepankan hasrat pribadinya gitu, tidak bisa, istilahnya nggak bisa toleransi dengan kepentingan yang lain, nah itu bisa menyebabkan runtuhnya ruang publik. Yang kedua. Dan yang ketiga tentang histeria massa. Masa iya sih massa itu histeria gitu? Ya, histeria massa itu maksudnya seperti ini, ada penggandaan persepsi yang terus direproduksi. Taruhlah contoh, Bu Zunli tadi menceritakan Aceh, ya Bu, Aceh ada Pemda yang melarang perempuan untuk tidak keluar rumah gitu. Nah, itu diproduksi dari teks-teks fikih atau teks-teks agama yang bias interpretasi terhadap perempuan.
Nah, interpretasi yang bias itu tadi ditransformasi di reproduksi lagi. Nah, ketika pengetahuan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah di malam hari itu terus saja berlalu. Nah, itu akan menjadikan histeria massa. Jadi massa itu selalu trauma dengan hal itu. Sampai-sampai tidak perlu bertanya kenapa perempuan tidak boleh keluar malam. Jadi masyarakat itu akan menerima dengan otomatis, ya kalau perempuan, kalau berkerudung, ya nggak boleh keluar malam. Mungkin bahasanya bukan keluar malam ya, tapi keliaran di malam hari gitu loh. Jadi seolah-olah otomatis seperti itu. Next slide, Bu Vina. Nah, tentang politik, human politik. Saya akan menyampaikan politik yang sangat berbeda ya Bu Zunli tentang politik di elektoral. Jadi ini sebagaimana yang di karakternya Eren itu kan menceritakan tentang pengalaman yang dekat dengan dia. Pengalaman bagaimana dia waktu di bawah tekanan rezim Nazi, kemudian orang-orang yang tidak satu ras itu dikejar-kejar, kemudian di bumi hanguskan, dia pergi dari satu camp ke camp lain gitu. Bagaimana ketika dalam kondisi seperti itu dia harus tetap menyelamatkan diri, dia harus tetap hidup, berpisah dengan keluarganya. Nah, itu tentang politik yang dia kenalkan kepada kita, yang saya pinjam untuk membaca bagaimana ibu-ibu karyawan yang sedang mengalami situasi semacam ini. Ada dua hal. Pertama, vita activa. Jadi vita activa itu berkaitan dengan segala hal yang bersifat praktis. Misalnya bekerja atau berkarya gitu. Pokoknya itu yang praktis-praktis lah, itu disebut dengan istilah vita activa. Yang kedua ada vita contemplativa, yakni segala hal yang melibatkan perenungan. Seperti contohnya berpikir, kemudian mengambil keputusan, berkehendak gitu. Jadi ketika orang mau melakukan sesuatu itu nggak cuma gitu, tetapi ada sesuatu yang mendorong dia, ada ideologi yang sedang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, dalam vita activa itu terbagi menjadi 3 hal. Pertama itu labor, work, dan action. Kalau labor, jadi manusia itu disebut animal labor. Maksud dari animal labor itu naluri untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Jadi kalau kita itu dalam 1x24 jam melakukan sesuatu itu kaitannya hanya pemenuhan sandang, pangan, papan, ya itu kita nggak jauh beda dengan animal gitu ya. Nggak, ya gimana caranya nggak kehujanan? Ya neduh gitu. Gimana caranya nggak lapar? Yo cari makan gitu. Tapi tidak punya pemikiran yang lebih jauh gitu. Kemudian work itu ada istilahnya homo faber. Jadi manusia itu bertindak berdasarkan alat tujuan. Misalnya gini nih, kayak Bu Vina ya, maaf jadikan contoh. Bu Vina punya HP, itu nggak praktis hanya untuk komunikasi loh gitu. Tapi Bu Vina bisa menggunakan HP atau gadgetnya itu untuk memproduksi video dengan konten-konten yang lebih ramah untuk perempuan gitu. Jadi ketika Bu Vina punya alat itu nggak cuma melulu untuk communicate. Kemudian yang ketiga, action. Nah, ini aksi-aksi politik untuk merancang kehidupan bersama. Jadi kalau seseorang itu melakukan satu aksi, sebetulnya dia tidak hanya dia sudah melampaui level labor dan work. Dia ingin memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dengan alat tertentu dan dengan strategi atau cara tertentu. Itu aksi. Next slide, Bu Tina. Nah, dari vita activa itu ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama, unpredictable. Ya, ini tidak terprediksi. Jadi dalam kehidupan kita ini kan hidup kita itu kan tidak linear ya, teman-teman. Banyak hal yang datang silih berganti dan itu selalu surprise. Surprise itu mengagetkan. Dan
kadang-kadang tidak terpikirkan gitu, sehingga Vita Activa itu kalau kita mau melakukan aksi, kadangkala begini, kita punya ilmu tentang bagaimana mengatasi hujan. Kita tahu ilmunya, oh berarti kita bawa payung. Ternyata ketika kita sudah sedia payung, yang datang itu nggak cuma hujan, ada petir, ada badai. Wah, maka aksi yang kita lakukan itu unpredictable. Kita tidak bisa saklek kepada pengetahuan yang satu, pengetahuan yang awal itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan berbagai berbagai surprise yang tidak terfikirkan itu tadi, kita kemudian akan kalau istilahnya di sini promise ya, gampangannya begini. Oke, next, berarti selanjutnya saya akan lebih meningkatkan pengetahuan saya agar banyak hal di depan yang tidak terprediksi itu bisa diatasi. Kita lebih siap untuk menghadapi gitu. Biar tidak terjadi histeria massa tadi itu loh. Kemudian yang selanjutnya irreversible. Kita balik ke titik nol. Jadi kalau kita sudah melakukan aksi teman-teman, karena hidup ini lagi-lagi tidak linear, tidak saklek, everything selalu berubah, dalam setiap kondisi selalu berubah, maka kalau kita itu melakukan aksinya itu cuma gitu-gitu aja atau monoton, maka yang akan kita temui itu bukan sesuatu yang bisa fleksibel. Kita akan kengkeng atau kekeh gitu. Nah, sifat yang kekeh, aksi yang kekeh pada satu hal aja itu tidak akan membuat kita fleksibel dan bisa melampaui tantangan-tantangan ke depan itu lebih enjoy. Caranya gitu, di sini ada istilahnya forgiveness, itu memaafkan diri, menyadari dan oh oke, sudah pertama ini dengan cara ini gagal, berarti next time saya harus mencoba cara baru, dan yang sudah terjadi ini nggak apa-apa gitu, kita beri permaafan. Next Bu Vina. Nah, ini oleh-oleh saya di lapangan teman-teman. Saya menyebutnya oleh-oleh di lapangan ya, tidak menggunakan istilah yang akademis. Jadi teman-teman bisa lihat di tangan yang begini, itu ada gambarnya adik bayi ya, ada balita yang ditidurkan di atas meja dosen, bayinya habis dibedong agar tidurnya lebih nyenyak sebelum ditinggal ibunya ngajar. Apakah teman-teman pernah melihat bayi seperti ini di kampus? Belum, Mbak. Oke, belum. Oke, next. Gambar selanjutnya. Nah, ini juga ada balita sedang bermain di lantai, beralaskan kasur busa tipis, di ruang perpustakaan fakultas, ditemani neneknya, karena ibunya sedang mengajar. Ini bayinya enjoy aja nih. Next slide, Bu Vina. Nah, ini ada gambar balita lagi. Ditutupi ya, karena harus menjaga hak anak. Ada balita pasca menyusu. Ini habis menyusu sama ibunya di sela waktu istirahat ngajar. Kemudian balita ini diajak ke kampus. Anak dari seorang dosen LB, dosen luar biasa. Next slide lagi, Bu Vina. Oke, sedang bermain. Dia juga ada di lantai perpustakaan. Dia sedang main-main, anaknya dosen LB juga. Teman-teman bisa lihat di belakangnya itu ada apa? Ada kardus, terus ada tempayan. Itu memang bukan tempat bayi ya, bukan daycare. Itu perpustakaan yang isinya ada macam-macam. Ada buku, campur-campur. Jadi kalau bisa dikatakan ini bukan tempat yang layak untuk adik bayi bermain, menghabiskan waktu 1000 hari pertamanya. Karena mau tidak mau dibawa ibunya ke kampus ya. Next slide, Bu Vina. Nah, ini dari jalan-jalan di kampus itu, saya mendapatkan data seberapa banyak sih karyawan yang ada di sini, Pak, gitu. Saya
iseng-iseng itu memang bapak-bapak yang sedang saya wawancara itu. Ada karyawan 1.143 orang dengan pembagian yang laki-laki 750, perempuannya 393. Jadi bisa dilihat ya, tingkat perempuannya itu 2 kali lipat laki-lakinya lebih banyak daripada si perempuan. Nah, karena fokusnya ini perempuan, saya terkulik lagi untuk bertanya, kalau perempuan dari 393 itu usianya rentangnya berapa saja, Pak, gitu. Data yang didapatkan lagi-lagi menunjukkan 50% dari mereka itu masuk usia produktif. Jadi sampai 35-an itu berarti masih bisa melahirkan ya, itu masih masuk usia produktif. Dari 50%. Jadi kalau ada yang tua-tua, juga ada yang muda dong gitu. Nah, kalau ada yang muda, saya next pertanyaan lagi, dari 50% itu paling tidak ada 10% karyawati yang ambil cuti melahirkan per tahun. Bayangkan teman-teman, dari sekian orang ini ada 10% loh yang ngambil cuti melahirkan per tahun. Artinya perempuan yang aktif, yang reproduktif itu ada. Dan ini nggak cuma angka gitu. Kita tidak sedang membicarakan angka. Kita sedang membicarakan makhluk hidup. Kita tadi di awal sudah dapat gambar adik-adik balita itu ya, mereka ada gitu. Dan ini perlu kita bicarakan lebih panjang. Next slide, Bu Vina. Oke. Tentang dasar hukum perlindungan hak ibu dan anak. Saya hanya mengambil beberapa. Selain ini masih banyak lagi hukum-hukum yang melindungi atau menjadi payung hukum untuk perlindungan hak ibu dan anak. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 22. Disebutkan dalam undang-undang tersebut, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi, mau dimanapun tempatnya, negara dan pemerintah wajib hukumnya. Kemudian di peraturan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan bersama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan, mereka mengeluarkan Permen nomor 48 tahun 2008 tentang peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja. Yang itu bertujuan untuk memberikan hak ibu menyusui yang berupa kesempatan, kemudian fasilitas kepada ibu bekerja untuk memberikan ASI selama waktu kerja dan juga menyimpan ASI tersebut, ASI pera tersebut artinya ada waktu, ada kesempatan memberikan ASI secara langsung. Bila tidak bisa memberikan ASI secara langsung, maka ibu-ibu diberi waktu untuk pompa dan juga penyimpanan. Dasar hukum selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ini mungkin akan membosankan ya kalau kita menyebut undang-undang, tapi perlu kita baca gitu, biar kita tahu oh ada loh undang-undangnya gitu. Ini tentang kesehatan ya, Undang-Undang Kesehatan. Di pasal 128 pasal ayat 2. Jadi selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Ya, 3 hal itu juga, waktu, fasilitas. Next slide, Bu Vina. Ada lagi undang-undangnya, nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ini sudah masuk nih di publik ya pembahasan kita. Jadi, ibu bekerja, baik dia di swasta atau di instansi pemerintah, keduanya mendapatkan hak yang sama untuk menyusui, pun juga fasilitasnya. Peraturan selanjutnya, undang-undang, ini peraturan pemerintah ya, bukan undang-undang pemerintah, peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu eksklusif. Jadi
ada definisi tentang air susu ibu itu apa, air susu ibu eksklusif itu apa, gitu. Jadi yang disebut eksklusif itu ada jangkanya. Eksklusif itu wajib diberikan 6 bulan. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, namanya nggak jadi eksklusif, gitu loh teman-teman. Kalau 3 bulan sudah disambung sufor, nggak jadi eksklusif. Kadang teman-teman muda ya, atau ibu-ibu muda, itu seringkali meremehkan atau menggampangkan. Saya tidak tahu karena tidak belajar atau memang tidak mencari pengetahuan. Kalau ditanya, anakku ASI eksklusif kok gitu. Padahal disambung sufor. Nah, sufor itu bukan bukan kriteria yang tidak bisa lagi disebut eksklusif gitu karena sudah ada campuran gitu loh, ada makanan pendampingnya. Ini tentang ketenaga kerjaan yang pasal 153 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Kenapa undang-undang ini saya sertakan di sini? Karena ibu-ibu yang bekerja itu semestinya mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja. Nah, dalam UU tersebut berbunyi pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja buku yang lainnya di dalam satu perusahaan. Jadi di UU ini menyebutkan bahwa ibu-ibu itu juga harus mendapatkan keselamatan kerja gitu. Tidak boleh ada pemutusan secara sepihak apabila si ibu sedang menjalani fungsi reproduksi. Karena banyak teman-teman cerita di luar sana itu ketika ngambil cuti yang harusnya cuma dikasih cuti 3 bulan, nanti itu dijadikan alasan oleh pihak pengusaha untuk ini udah potong gaji atau dipotong aja karyawannya besok kalau dia balik kasih pesangon sekalian karena dia mau melahirkan. Kadang seringkali itu dijadikan modus gitu loh. Dan yang paling bawah ini peraturan Bupati nomor 14 tahun 2018 tentang penyediaan ruang laktasi. Jadi ruang laktasi ini sudah lebih spesifik nanti di dalam peraturan Bupati ini di tahun 2018 itu sudah diatur ruangannya harus seperti apa, ukurannya yang ideal itu seperti apa, harus ada apa saja. Itu lebih terperinci. Next slide Bu Vina. Nah, teman-teman, ini adalah berbagai narasi di lapangan. Di sini nanti kita akan melihat pertarungan politik. Kok bisa? Ya, ketika saya bertanya dengan subjek riset itu, ada karyawan, ada pejabat, kemudian karyawan dan pejabatnya ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kira-kira hasil yang ditemukan seperti ini. Kalau saya bertanya tentang aurat perempuan, masing-masing dari mereka menyampaikan bahwa ya sepakat bahwa payudara itu aurat, jadi nggak boleh ditunjukkan di depan orang selain mahram ya, dan kita semua tahu itu. Kemudian ketika saya bertanya, Pak pernah lihat balita ke kampus nggak? Sama persis dengan jawaban teman-teman yang barusan, enggak, belum pernah lihat, nggak ada gitu. Kalau balita diajak ke kampus kan jadi ngerepotin banyak orang gitu. Itu yang muncul. Kemudian kampus itu bukan tempatnya bayi, tempatnya orang belajar dan ngajar. Jadi kalau bayi ya ngapain dibawa ke kampus gitu. Terus ada lagi cerita karyawatinya itu ketika saya bertanya tentang ruang menyusui atau fasilitas khusus ibu menyusui, ada yang menyampaikan bahwa karyawati itu belum terlalu membutuhkan ruang menyusui saat ini gitu, dan di kampus itu kayaknya nggak ada deh, nggak ada karyawati yang bawa bayi gitu, nggak ada katanya. Terus ini yang ketika saya bertanya itu rada nyesek, meras ASI itu kan urusan karyawati yang punya anak bayi, ya jadi biar diatur sendiri gitu. Ngapain kok nanya ke kita gitu loh, ngapain nanya ke saya, ngapain kampus harus ngurusi ibu-ibu yang punya urusan meres ASI, kan masalahnya mereka yang punya susu gitu, yang punya payudara gitu.
Terus ada lagi, ya kalau nggak mau ribet, ya anaknya dititipin aja. Dititipin ke daycare yang dekat kampus, biar sama-sama enak, biar nggak ngeribeti. Jadi ada tanggapan yang muncul bahwa perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksi dengan produksi sekaligus itu dianggap nyusahin, dianggap ngeribetin. Anaknya ngeribetin, perempuannya juga ngeribetin gitu. Padahal ketika perempuan itu bekerja, yang dapat untung siapa gitu. Ya toh? Oke. Ini ada perang jawaban, perang persepsi. Ketika subjek politiknya ini, subjek yang saya riset ini, yang saya wawancara itu karyawan, dosen, ibu-ibu, perempuan, pasca melahirkan, pasca ngambil cuti, ketika ditanya, yang muncul seperti ini. Saya dapat cutinya 3 bulan, tapi karena HPL-nya mundur, udah kadung ngambil off kerjanya itu 3 bulan. Jadi saya off kerjanya cuma 1,5 bulan. Habis itu saya balik lagi kerja gitu. Yang seharusnya 3 bulan dia bisa benar-benar istirahat ya dan memaksimalkan ngasih eksklusifnya itu, tapi karena HPL-nya HPL-nya mundur, udah kadung ngambil cuti, jadi dia cuma bisa istirahat 1,5 bulan. Nah, ada lagi ibu yang menyampaikan seperti ini. Saya pumping Mbak, setiap ada waktu luang saya payudara saya terasa kenceng nih. Nah, saya langsung pergi ke kamar mandi. Saya mompa ASI. Nanti ASI-nya dititipin di kulkas ruangan dosen gitu. Jadi habis dipompa di botol nanti dititipkan. Ada lagi yang menyampaikan seperti ini. Sementara di sini nggak ada ruang menyusui, saya merah ASI-nya di bawah meja. Sembunyi di balik meja. Kadang di balik rak buku, biar nggak kelihatan bapak-bapak. Kemudian ASI-nya, ASI perahnya itu saya taruh pas di bawah AC biar tetap dingin, karena nggak ada kulkas di sana. Jadi di bawah AC yang dingin, AC-nya digedein, nanti AC-nya udah ditaruh situ aja, biar suhunya tetap stabil, tetap awet. Terus lagi, ini teman-teman boleh membayangkan ya, ibu-ibu menarasikan begini, sejak kembali kerja, anak saya disambung sufor, karena ASI-nya udah nggak keluar. Saya stres dengan pekerjaan gitu. Ya itu apa ya? Sepertinya pekerjaannya nggak berat, tapi ketika pasca melahirkan, ibu yang kembali bekerja itu memang letih, teman-teman. Sebentar itu udah pengen rebahan, pengen istirahat gitu. Nah, ketika kondisinya ini tidak fit, kondisinya stres, itu sangat mempengaruhi produksi ASI. Nanti teman-teman bisa cross-check ke Bu Vina dan Bu Zunli ya, yang sudah mengalami itu. Kemudian yang selanjutnya, ini, sejak kembali bekerja, saya membawa balita ke kampus. Saya membawa babysitter, ada babysitternya juga yang jagain. Saya minta ruang musola untuk tempat istirahat saya menyusui. Ini kebetulan ibunya itu jadi pimpinan di gedung rektorat. Ibunya ini jadi pimpinan atau koordinator gitu, jadi dia sepertinya punya power lebih gitu. Ada satu ruangan kecil yang biasanya dijadikan musola untuk karyawan di situ untuk sholat, akhirnya diminta sama ibu itu, karena ibu itu memang ibu itu punya riwayat menunggu anaknya ini lama, jadi dia menikah entah udah sekian tahun baru punya anak gitu loh, jadi kan anaknya sangat diinginkan ya, lahir itu wah nggak apa-apa, ini habis cuti saya tetap ngajak anak ke kampus aja, dibawain babysitter gitu. Akhirnya dia bisa memperjuangkan itu, musola itu diminta untuk jadi tempat dia istirahat sama adik bayinya. Nah, terus ini ada lagi yang disampaikan oleh salah satu dosen LB. Saya nitip balita di daycare yang dekat kampus. Saya juga kadang pompa di sana, sekalian nitip ASI pompa itu. Kemudian di daycare itu ada kelas untuk bayi. Tapi harganya juga lumayan gitu. Artinya daycare yang ada di dekat kampus itu memang pada awalnya disediakan untuk karyawan yang punya anak.
Jadi biar berangkat ke kampusnya itu tidak kesiangan gitu loh. Jadi kalau sekalian berangkat itu anaknya bisa dititipkan di daycare. Pada prinsipnya itu begitu, semangat adanya daycare. Tapi ternyata daycare itu harus berbayar gitu loh, nggak gratis, nggak cuma-cuma. Kata pengelola daycare-nya itu, daycare ini bisa kok nggak cuma anak karyawan yang boleh nitip atau sekolah di sini, masyarakat sekitar juga boleh gitu. Tapi ya memang harganya lumayan kalau kelas bayi. Ya nggak sih Bu Vina? Gitu. Ini berbagai narasi di lapangan. Nah, narasi yang ada di lapangan ini teman-teman, ini adalah perang politik, perang pendapat, perang kepentingan. Dari setiap individu punya narasi yang berbeda. Oke, punya narasi yang berbeda. Di sini kita bisa lihat bahwa seolah-olah ruang publik ini hanyalah ruang laki-laki. Yang bekerja di kampus itu hanya laki-laki. Tidak pernah ada perempuan, ya. Semoga teman-teman masih ingat slide-nya Bu Zunlia di awal tadi. Jadi ketika kita bertanya tentang bayi, tentang ibu menyusui, seolah-olah tidak ada, gitu loh. Nah, jika ruang publik kita itu seperti ini, maka bisa dibayangkan ya, bahwa ruang publik yang sedang kita bicarakan ini tidak mengakomodir kepentingan bersama. Hanya mengakomodir kepentingan individu-individu saja, gitu. Individu saja ini mayoritas atau bisa kita sebut mayoritas individu yang tidak punya pengalaman reproduksi. Nah, mereka berjenis kelamin apa? Laki-laki, gitu. Next slide, Bu Ina. Nah, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan ibu menyusui di tempat kerja? Gitu. Pertama, ruang nyaman dan aman untuk menyusui. Mompa ASI, nyimpan ASI, ruangannya yang bersih dan steril, ada kulkas, dan ber-AC. Ibu-ibu membutuhkan ini. Ini sesuatu yang ketika diadakan, yang merasakan manfaatnya itu nggak cuma ibu-ibu kok, gitu loh. Kalau istilah kata nih ya, kalau bapak-bapak dikasih ruangan yang ber-AC, ada kulkasnya, kemudian ruangannya bersih, mereka merokok, it's okay gitu. Tapi pasti juga akan betah toh tinggal di sana. Oke, kemudian yang dibutuhkan, dukungan manajemen, konseling menyusui, ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Artinya tidak diputus kerja secara mendadak ya, karena dia ngambil cuti 3 bulan itu. Kemudian tidak diputus kerja dalam masa cuti melahirkan dan menyusui. Itu yang dibutuhkan ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya, dukungan, ini saya tulis 2 kali. Ada jeda jam waktu kerja untuk menyusui yang cukup. Jadi begini teman-teman, kalau kita ngambil pada umumnya ya di kampus atau di pabrik, jam kerja itu rata-rata kalau kita diberi durasi istirahat itu kan 1 jam. Nah, 1 jam bagi kita yang masih single dengan 1 jam dengan ibu yang habis melahirkan itu rasanya nggak adil gitu. Durasi yang sama tapi itu nggak adil. Nggak adilnya gini, kita yang single kalau misal ke kamar mandi mau wudhu atau mau kencing itu bisa ngabisin waktu 10 menit. Nanti yang 10 menit bisa dipakai untuk misalnya ini istirahatnya 30 menit ya. 10 menit di kamar mandi sambil wudhu, sambil kencing, nanti 10 menitnya sholat, ya kayaknya kelamaan banget ya sholat 10 menit. Yang 5 menit sholat gitu, yang 5 menit nanti jajan sambil layah-layah. Tapi bagi ibu yang habis melahirkan, teman-teman, pergi ke kamar mandi, misalnya harus pipis atau apa gitu ya, nanti baru buka botol, tutup botol itu disiapin, buka botol, nanti baru mijetin dulu, nanti habis mijetin dia harus mompa asinya sampai bisa keluar, terus mompa asinya keluar, botol ini kan ada sekian mili gitu ya, nggak mungkin cuma botol pernah lihat ukuran botol susu nggak sih, susu ASI?
kira-kira begitu. Nanti kalau meresnya ini enggak dalam kondisi yang nyaman, yang dipompa ini juga enggak hasilnya enggak banyak gitu loh. Kemerungsung, orang sini bilang kemerungsung ya. Kalau udah kemerungsung itu enggak dapat gitu. Dah. Habis itu artinya durasi 30 menit bagi orang yang single dengan ibu yang menyusui itu enggak cukup. Beda, harus dikasih spesialisasi. Kemudian yang selanjutnya yang dibutuhkan ibu-ibu ini komitmen. Dia komitmen. Kalau nggak komit, gagal sudah menyusui eksklusifnya. Patuh pada agama. Jadi dia komitmen, dia patuh agama bahwa ya menyusui itu nggak cuma soal nyusui kok Mbak. Nyusui itu beda dengan kita kerja dapat bayaran gitu. Tapi nyusui ini bagian dari ibadah gitu. Bagian dari dia investasi masa depan ke anaknya. Karena kalau ibu ini melewatkan 1000 hari pertama anak, itu ada perasaan sia-sia. Kalau orang-orang Jawa itu nyebutnya getun atau gelo gitu ya. Merasa, ya saya melewatkan masa itu, golden age-nya udah terlewat. Kemudian ibu-ibu itu butuh percaya diri dan juga bargaining position. Kalau dia nggak percaya diri, dia bisa memberi ASI, ASINya ini kualitasnya lebih baik daripada susu formula, gagal. Dia harus punya bargaining position. Ini seperti ceritanya ibu yang bawa anaknya ke kampus terus minta musola itu tadi ya. Dia karena pimpinan, karena dia koordinator, dia punya bargaining. Pak, saya minta tolong ya, musolanya ini saya pinjam untuk sekian waktu ketika anak saya bawa ke sini. Gitu. Kemudian ini, tingkat pendidikan tinggi bukan jaminan keberhasilan ASI eksklusif. Jadi, ibu-ibu yang terhormat, adik-adik semua teman-teman, ternyata banyak juga ibu-ibu dosen, pimpinan, pejabat kampus itu, yang titelnya sudah doktor-doktor itu juga, tidak semua ternyata berhasil ASI eksklusif. Pada masa mereka dulu punya anak kecil, mereka punya tuntutan kerja yang luar biasa. Sehingga mau tidak mau anaknya dititipkan di rumah dengan mbak gitu ya, dengan sitter di rumah, nggak keramut gitu. Untung-untungan gini, untung-untung aja saya masih bisa nyusuin 2 tahun loh mbak. Yang disampaikan tuh sampai kayak gitu. Jadi nggak ASI eksklusif nggak apa-apa gitu. Yang penting saya bisa tetap nyusuin itu 2 tahun. Ya istilahnya bukan ASI eksklusif lagi ya gitu. Terus yang selanjutnya dukungan suami dan keluarga. Jadi yang dibutuhkan ibu-ibu menyusui di tempat kerja ini, teman-teman, ini adalah bagian dari politik perempuan. Ketika tidak ada ruang menyusui, tetapi kondisi tubuh kita ini harus menjalankan fungsi reproduksi, ibu-ibu ini ketika bekerja ternyata nggak cuma vita activa ya, dia punya vita contemplativa. Aku harus gimana? Aku harus gimana? Gitu. Ini yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Vita activa, vita contemplativa, ini adalah bagian dari politik ibu-ibu yang dia lakukan sehari-hari ketika dia mendapati satu tantangan tersendiri. Nah, ketika ibu-ibu ini sudah mengalami, biasanya itu baru ngerasa, baru komplain. Oh iya ya, ternyata bangunan ini tuh dibuatnya nggak ramah perempuan, belum ramah terhadap perempuan dan anak. Gitu. Padahal kampus ini kan harusnya sudah menjalankan perda-perda itu tadi. Gitu. Kalau kita bisa nanya lagi ya, gitu. Artinya relasi yang terjadi kita bisa lihat ke next slide, Bu Vina. Saya sepertinya ini udah slide yang terakhir. Nah, ini temuannya ya teman-teman. Jadi sejauh ini Kampus X itu belum memiliki regulasi khusus ya yang bisa memberi hak karyawati sebagai fasilitas publik. Jadi belum bisa menyediakan ruang menyusui gitu. Tetapi dari pihak kampus itu menyampaikan bahwa sudah mengupayakan dengan daycare. Dengan adanya daycare itu kan ibu-ibu karyawan atau mbak-mbak mahasiswa yang sedang belajar itu
bisa nitipin anaknya di sana gitu. Ini pihak kampus itu memberi apa istilahnya, berdalih gitu ya, boleh gitu, boleh aja. Itu pertemuan yang pertama. Selanjutnya karyawati yang menyusui itu memiliki kreativitas ya untuk menyiasati. Nah, siasat ini kan bagian dari politik. Kalau selama ini kita belajar politik itu jauh di sana ya, di Senayan, enggak. Hari ini mari kita belajar politik itu dari hal-hal kecil yang kita temui sehari-hari. Dan itu sangat dekat dengan pengalaman hidup kita. Jadi pasca cuti itu kan 3 bulan ya, ibu-ibu, teman-teman. Sedangkan ASI eksklusif itu 6 bulan. Jadi bagi ibu yang punya anak kecil, punya balita, itu yang difikirkan di sini tuh gini, aku dapat cutinya 3 bulan, berarti aku masih punya PR nih untuk menuntaskan yang 3 bulan gitu loh. Nah, menuntaskan 3 bulan itu ternyata nggak mudah kalau udah balik kerja. Tumpukan pekerjaan, kemudian pres dari pimpinan, harus rapat, ngurusi ini, ngurusi itu. Stres tuh aslinya udah nggak keluar gitu loh. Betapa ya perjuangannya ibu-ibu yang sedang mensukseskan ASI eksklusif. Next slide, Bu Vina. Nah, jadi keberhasilan ibu-ibu dalam pemberian ASI eksklusif itu ditentukan oleh komitmen dari masing-masing perempuan, kemudian bukan pada tingkat pengetahuan dan profesi. Jadi begini, belum tentu ibu pejabat, ibu yang titelnya sudah PhD, punya adik kecil, itu bisa mensukseskan ASI eksklusif gitu. Karena ada yang menyampaikan, ya gimana gitu, untung aja saya masih bisa loh nyusui anak saya 2 tahun, meskipun disambung sufor gitu. Ya, karena memang kita itu harus milih ya, mana yang jadi prioritas gitu. Karena mungkin pada waktu itu, si ibu ini sedang memperjuangkan akademisnya gitu. Jadi anaknya yang harus dikalahin dulu gitu. Kemudian selain itu, keberhasilan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu bagaimana ketika sudah pulang ke rumah, keluarga masih tetap bisa ngerangkul gitu ya. Ketika di rumah anaknya dijagain nenek gitu misalnya, balik ke rumah itu si ibu sudah nggak dikasih beban untuk melakukan kerja-kerja rumah tangga. Begitu juga suami yang misalnya sangat ready atau sedia antar botol-botol ASI itu ke rumah dan ke tempat kerja, ditaruh di dalam tas yang isinya semacam mini kulkas itu yang ada kulirnya itu ya. Kemudian sikap wahnan ala wahnin. Ini teman-teman yang di pondok pasti nggak asing, jadi pengorbanan demi anak. Kalau sudah jadi ibu itu wis berkorban demi anak. Dan politiknya ya terjadi itu tadi, harus sembunyi di balik rak buku, mumpah di bawah meja demi anak gitu. Nggak cuma melulu dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian ada daycare atau penitipan di tempat kerja. Jadi kalau ibu yang bisa membayar, mengeluarkan ongkos lebih ya, bisa menitipkan anaknya di daycare, bisa membayar, dia juga tetap dapat pendapatan. Nah itu sangat mendukung dia bisa menjalankan ASI eksklusifnya itu. Sedangkan hal-hal yang seringkali menjadi penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif itu diantaranya adalah kegamangan. Kita tidak bisa membohongi diri kok teman-teman. Gamang itu tidak yakin. Ya, jadi gamang. Ini kalau yang saya temukan tuh gamang antara masa cuti. Jadi kalau dia tadi sudah ngambil masa cutinya 6 bulan ya, ternyata HPL-nya mundur. 3 bulan, HPL-nya mundur. Mau tidak mau kan dia punya PR, harusnya ASI eksklusif itu dia selesaikan dalam waktu 3 bulan setelah cuti, dia nambah 4 bulan setengah gitu loh. Dia gamang karena ngambil masa cutinya nggak jelas, regulasinya juga nggak jelas. Kemudian menyusui di tempat kerja itu dianggap merepotkan. Masih banyak teman-teman ibu-ibu yang menganggap dadak bawa botol ke kampus, bawa cooler, waktu istirahat cuma 1 jam atau 45 menit, belum dipakai sholat, belum dipakai makan, belum dipakai buka-buka scroll HP, harus pumping. Nah itu merepotkan. Kemudian
ada lagi ini perasaan malu, menyusui atau memeras ASI di tempat kerja. Jadi ketika dia datang ke tempat kerja itu kan biasanya yang dibawa ini kan laptop ya, kemudian tas gitu dan seperangkat berkas-berkas. Nanti ditambah lagi dengan bawa peralatan bayi itu, botol-botol itu masih ada yang merasa malu gitu. Ah, dadak piye masa ke kampus bawa alat sedot pompa ASI gitu. Terus yang temuan yang terakhir, ini relasi kuasa di kampus X di Yogyakarta ini belum sepenuhnya setara terhadap para karyawati. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat cerita politik perempuan yang sangat dekat dengan kehidupan kita yang mungkin gitu ini tidak pernah kita sadari. Begitu teman-teman, saya sepertinya sudah melewati 25 menit, tidak di stop sama Bu Vina, jadi lanjut terus. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Bu Vina. Terlena Bu dengernya. Iya. Makasih Mbak Said. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya. Iya, terlena diceritain. Keren. Pengalaman perempuan ini diteliti itu ya. Iya. Monggo teman-teman. Belum lagi kalau baby blues. Ya. Itu. Sudah harus pumping. Barangkali Bu Vina boleh berbagi tentang baby blues-nya waktu itu. Nggak apa-apa kan Bu Vina ya. Biar ada mahasiswa juga. Ayo teman-teman, ini kayaknya pada belum ini ya, pada belum menikah ya. Tapi ada tuh Aulia Tunisa itu udah nikah tuh, punya anak tuh. Boleh. Ya. Silakan teman-teman. Boleh menanggapi terkait dengan persentase yang dipaparkan tadi, Bu. Ya, silakan Mas. Itu persentase yang ada 1000 berapa tadi karyawan, di situ persentase perempuan lebih sedikit. Nah, itu persentase yang diambil itu dari pekerja apa ya? Ya, itu dari total karyawan, Mas. Ada yang jadi tukang sapu, ada yang tenaga pendidik, tukang sapu, artinya cleaning service, kemudian tenaga pendidik itu TU, kemudian ada yang jadi dosen, ada dosen LB, itu data di rektorat waktu itu saya temukan ada 300 sekian orang gitu, dan 300 sekian orang itu kan sebetulnya nggak cuma angka gitu loh, kalau kita boleh jujur ya, tapi kan seringkali 300 sekian orang itu hanya dianggap angka gitu loh. Ya Mas, boleh dilanjutkan lagi pertanyaannya. Nggak, soalnya mungkin karena saya melihatnya pakai riset tapi pakai apa? Saya lihat dari apa yang telah saya masuki di beberapa ya mungkin saya kan selama ini baru masuk ke beberapa instansi yang saya kan juga pernah ikut jadi tenaga pendidik gitu, Bu. Kalau saya lihat kayaknya malah justru di situ karyawan tuh banyak yang perempuan ya. Bahkan persentase kalau saya lihat termasuk di pabrik gitu. Terus ini malah kebanyakan karyawan itu banyak yang perempuan gitu. Dan untuk yang itu, kalau secara norma itu kan memang yang diberikan kepada perempuan itu terlihat kayaknya sangat banyak, sehingga dilihat seperti sangat sedikit ruang gerak yang diberikan kepada perempuan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bu Junti tadi, mungkin kalau saya lihat di realita, itu kayaknya justru ruang gerak perempuan untuk zaman sekarang itu kayaknya nggak sesulit apa yang
dibayangkan mungkin itu apa ya, bukan pertanyaan sih, tanggapan sih. Artinya Mas punya persepsi bahwa ruang gerak perempuan hari ini lebih banyak daripada laki-laki. Seperti itu kah? Iya, Bu. Jadi kalau tadi apa yang dipaparkan oleh jenengan dengan Bu Siti itu seakan-akan kayaknya perempuan itu ruang geraknya itu sangat diminimalisir, seakan-akan kayak apa yang laki-laki itu kebebasan itu ya memang lebih luas, tapi enggak, yang perempuan tuh kayaknya untuk realita enggak seperti yang dibayangkan, mesti enggak sesulit seperti apa yang telah dipaparkan. Iya, Mas. Betul. Jadi ketika kita bicara perempuan itu kan tidak di semua tempat itu sama plek ya. Ada perempuan dengan berbagai macam cerita gitu loh. Ada berbagai macam cerita gitu. Dan ketika kita bicara tentang satu cerita ini kan juga terbatas ruang dan waktu gitu. Terbatas ruang dan waktu. Saya mau mengkonfirmasi jumlah terkait dengan karyawan tadi ya. Kalau memang di pabrik itu memang kita lihat sektornya apa dulu gitu. Kalau tekstil banyak perempuan, sepatu banyak laki-laki. Kita bisa lihat, nanti kita bisa analisis kok Mas. Misalnya jenis gender tertentu yang dibutuhkan untuk pabrik tertentu gitu. Nah, kalau di kampus, saya mohon maaf ya, ini menjadi seperti dalam persepsi saya gitu. Orang yang berpikir, orang yang intelek atau akademisi itu kan biasanya laki-laki gitu loh. Biasanya laki-laki. Jadi perempuan itu tidak banyak masuk di ranah pekerjaan yang di kampus gitu. Kalau data tentang jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak, itu saya juga percaya. Karena hari ini semangat perempuan untuk belajar, untuk memenuhi ruang publik, untuk bekerja, itu memang lebih banyak hari-hari ini. Nah, itu bagi kami kan juga sebagai angin segar ya. Angin segar itu dalam artian ketika perempuan bisa mengakses ruang publik, kemudian dia diberi jaminan, artinya pemerintah itu juga memberi jaminan ruang nyaman gitu loh Mas. Karena dulu dalam persepsi orang-orang terdahulu, ini terdahulu itu juga batasnya di mana ya Bu Vina? Karena ini soal frame pengetahuan. Kalau misalnya fikih itu tadi ya, frame fikih yang dipakai Bu Zunli, perempuan itu dibatasi ruang geraknya. Itu dalam persepsi fikih. Tetapi dalam konsep kehidupan civilization, bernegara dan berbangsa itu kan ada rakyat yang jenis gendernya ini harus imbang, semuanya harus berpartisipasi gitu loh. Nah, ketika frame tentang ruang publik ini muncul gitu ya, atau kemudian kita kenal dengan private dan public, seolah-olah ruang gerak perempuan itu hanya di private, sedangkan public ini hanya ruang geraknya laki-laki gitu. Tetapi dalam cerita berbangsa dan bernegara tidak seperti itu. Civilization itu yang rakyatnya semuanya harus ikut berkontribusi gitu. Itu Mas, kalau saya bisa memberi respon ya. Ini kalau mbak-mbaknya nanti ngasih komentar pasti lebih seru. Oke. Bu Vina speakernya masih mati.
Oh iya, silakan Bu Sunti untuk responnya Oke, dari terima Mas kasih. Imam. Oke, ya saya menyambung dari Mbak Zaim ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau kita lihat data perempuan itu kita gampang bisa lihat di BPS dan lain sebagainya ya. Misalnya perempuan yang menjadi manajer atau itu berapa persen sih gitu dari sekian banyak perempuan di Indonesia ini dengan perbandingan dengan laki-laki ternyata hanya sekian persen gitu loh dari 100% loh yaitu. Kemudian perempuan yang aktif di parlemen misalnya itu berapa persen gitu. Oke, kalau kita lihat memang sekarang sudah biasa ya kita lihat perempuan aktif di publik itu kan biasa. Tetapi jika dibandingkan berapa persentasenya itu sebenarnya masih jauh. Itu kalau kita lihat dari sisi kuantitas ya, kuantitas. Kalau dari sisi pemangku kebijakan. Dari sisi pemangku kebijakan juga begitu gitu. Perempuan yang berada di pemangku kebijakan itu hanya sekian persen. Itu masih sedikit sekali meskipun sudah ada tadi ya pengarus utamaan gender. Itu implikasinya apa? Salah satunya ya tadi yang sudah diceritain Mbak Zaim ya. Banyak kebijakan-kebijakan di dalam instansi-instansi itu tidak mengakomodir kebutuhan perempuan. Oh, ternyata di dalam satu institusi, di dalam perusahaan, di dalam tempat bekerja ini butuh loh ruang laktasi. Ternyata cuti bagi perempuan hamil menyusui itu harusnya lebih panjang loh, gitu. Nggak cukup itu 3 bulan, gitu ya. Harusnya kasih cuti dong 6 bulan, gitu, agar bisa menyusui, gitu. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini itu menjadi tidak ada karena apa? Karena pemangku kebijakan yang membuat kebijakan itu laki-laki yang nggak punya pengalaman, nggak pernah nyusui, nggak pernah melahirkan, jadi nggak tahu tuh rasanya gitu ya. Gimana sebenarnya pemberian ASI eksklusif itu membutuhkan betul-betul fokus gitu ya. Saya bersyukur ya, anak saya 4 dan semuanya lulus ASI eksklusif tanpa susu formula, lulus ASI 2 tahun tanpa susu formula. 4 anak saya semua. Gara-gara itu satu, saya bekerja di mana tempat saya bekerja dulu itu adalah memang laki-laki ya, tapi dia punya perspektif perempuan itu. Dia tahu kebutuhan perempuan. 2, dukungan keluarga dan suami terutama. Pentingnya ASI eksklusif, karena itu tadi, kita tuh mompa ASI gitu ya. Nggak bisa kalau nggak tenang. ASInya nggak keluar, nggak bisa banyak. Dan kita nggak, terus kemudian keyakinan ya, aduh gimana nih kita caranya, pokoknya gimana anak saya nggak kena susu formula deh, harus ASI eksklusif 6 bulan. Eksklusif 6 bulan itu kan betul-betul hanya minum ASI tanpa yang lain. Nah, itu kalau enggak kita yang punya keyakinan yang kuat dan punya dukungan suami terutama dan keluarga, itu sangat sulit. Dan saya bersyukur bisa melewati itu dan saya bisa katakan saya sukses deh untuk susu ASI eksklusif dan bisa gitu. Dan itu memang nggak gampang gitu ya. Dan pengalaman perempuan yang lain nggak seperti itu memang gitu. Banyak perempuan yang seperti tadi itu sulit sekali kasih ASI eksklusif untuk perempuan bekerja terutama. Mau mompa itu kok dapatnya kok sedikit-sedikit ya gitu. Pengalaman saya awal-awal memompa ASI itu memang sulit sekali, cuma dapat 10 mili. Cuma sedikit-sedikit, tetapi ketika sudah berjalan dan kita itu ternyata enak gitu ya, kita bisa mompa dan bisa dapat banyak, taruh di kulkas sampai berbotol-botol. Ini pengalaman ya buat teman-teman yang baik yang putra maupun yang putri yang belum menikah nih. Ternyata dukungan terhadap pemberian suksesnya ASI eksklusif itu penting gitu. Dan itu karena itu pengaruhnya jangka panjang buat anak-anak gitu ya, buat kesehatan. Dan itu kalau dimasukkan di dalam satu kebijakan perusahaan, kebijakan negara yang betul-betul bisa diimplementasikan, itu hasilnya luar biasa. Karena katakanlah satu karyawan bisa dikasih cuti panjang gitu ya, itu seolah-olah kan tanda kutip merugikan perusahaan, merugikan negara. Tapi sebenarnya jangka panjangnya justru dengan perempuan itu bisa memberikan ASI eksklusif secara penuh,
dia mendapatkan hak, dia sehat, dia anaknya bisa terjamin, justru kinerja perempuan itu dalam bekerja itu malah justru akan semakin bagus, dan itu justru akan menguntungkan tidak hanya buat perusahaan tapi juga buat proses pembangunan negara kalau kita berbicara negara ya. Nah, makanya kenapa kalau kita perbandingkan dengan negara maju ya, misalnya di Norwegia itu kan masuk negara maju, itu contoh ya. Perempuan yang hamil dan menyusui itu dapat cuti itu 6 bulan ya, setelah melahirkan itu dapat cuti 6 bulan. Dan yang cuti tidak hanya perempuannya, berikut suaminya dan digaji penuh sama negara. Dia negara maju ya. Jadi tahu bagaimana pentingnya ASI eksklusif buat anak-anak gitu ya, dan dia negara maju, dia memberikan aturan itu. Jadi yang dikasih cuti nggak cuma istrinya, tapi suaminya, karena pentingnya peran suami dalam mensukseskan ASI eksklusif itu. Nah, itu menurut saya contoh bagaimana pentingnya kenapa perempuan itu masuk di ranah publik, tidak hanya bekerja ranah publik sebagai buruh ya, yang penting pokoknya kerja keluar rumah itu ranah publik, enggak, tetapi lebih kepada masuk ke komisioner, masuk ke pemangku kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang dimunculkan nanti itu juga ramah terhadap perempuan. Itu matur nuwun Bu Vina, gitu aja respon saya. Iya, Bu Sundi. Kalau ada lagi teman-teman yang ingin berkomentar, 1 atau 2 lagi gitu. Tadi ada Annie Hoff tadi ya? Oh iya, saya sempat raise hand. Iya, silakan Mbak. Jadi tadi itu cuman agak sedikit misunderstanding gitu, Mbak Huzai, Mbak Siti, Mbaknya. Itu tuh Ya, tadi iya. pertama judulnya apa ya? Saya boleh tanya? Itu judulnya apa ya presentasinya? Kalau judul presentasi ini mengikuti judul yang dikasih Bu Vina, perempuan di ranah publik, satu tinjauan kritis. Jadi kita mencoba untuk mengkritisi biar apa-apa yang sudah terjadi di hidup kita ini tidak berlalu begitu saja gitu. Oh begitu. Soalnya saya kira tuh lebih spesifik gitu. Kan temanya ranah perempuan di ranah publik gitu. Peran perempuan di ranah publik. Terus judulnya tak kirain tadi sempat nggak lihat juga karena cuman dengerin dan kurang fokus gitu. Tak kirain tuh judulnya perempuan ya tentang ASI sama perempuan itu harusnya. Terus saya tuh sedikit misunderstanding tentang politik elektoral yang Mbak. Saya tuh taunya tuh elektoral tuh pemilu gitu Mbak. Terus pas disambung-sambungin karena saya emang basicnya bukan politik gitu ya Mbak. Jadi nggak tahu. Terus disambung-sambungin sama itu tuh gimana gitu? Apakah itu sangkut pautnya sama politik budaya atau gimana gitu Mbak? Seenggaknya sedikit gitu. Udah itu. Mungkin bisa dimengerti nggak ya Mbak? Ya maaf ya Mbak. Iya. Ya, sebetulnya ini Bu Vina kalau mau bantu saya share screen lagi, kita bisa balik ke slide saya yang ketiga tentang jalan-jalan di kampus X itu tadi. Jadi sebetulnya ini adalah riset yang dilakukan ketika saya dulu sedang S2 untuk tesis saya ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 berarti Bu Vina. Yang kelima. Itu ada rentang waktu. Ini Mbak Zaim. Ada rentang waktu sejak 2016 sampai 2018 ya. Jadi memang ini adalah proyek untuk tesis waktu itu. Nah, adanya kemudian dalam pengamatan, dalam observasi itu tidak hanya terhenti di situ gitu. Ketika selesai sidang itu masih tetap dikawal gitu ya kalau bahasanya teman-teman pergerakan itu. Tahun 2019 selesai 2018 saya 2019 ada nggak realisasinya gitu.
Ada nggak? Oh, belum ada. 2020 masuk corona, kampus tutup. Nggak ada penghuninya. 2021 masih masa corona. Yang disibukkan di kampus itu UKT. Soal tidak masuk kuliah kok bayarnya masih tetap. Kuliahnya semakin ngabisin banyak kuota gitu. Belum ada wujudnya ruang menyusui. 2022 hari ini, tahun ini maksud saya, juga belum terrealisasi. Sudah ganti rektor berapa kali gitu loh. Nah, ini kan kampus X ini kebetulan adalah kampus negeri, teman-teman ya. Nah, kampus negeri itu kan kampus yang seharusnya menjalankan amanah negara. Negara sudah punya peraturan. Kampus ini adalah kampus negeri. Maka seyogyanya peraturan pemerintah ini bisa diwujudkan, diimplementasikan. Tetapi pada tahun 2022 sudah berapa lama ini? Dari 2016 sampai 2022. Ada 5 tahunan ya, belum ada perubahan secara signifikan dalam bentuk konkret ruangan gitu. Tetapi lagi-lagi yang menjadi pembelaan oleh para pejabat kampus adalah kan sudah ada deker, Mbak. Kan ibu-ibu tetap bisa pompa, Mbak, gitu loh. Bisa di musola, Mbak, gitu. Itu selalu pembelaan yang dikeluarkan. Nah, maksud saya politik elektoral itu begini. Tadi pemilu ya, betul. Seolah-olah kalau kita bicara tentang politik, itu kita sedang menghadapi pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, nanti bupati, atau pemilihan apa yang berkaitan dengan pemilu. Nah, itu kita sedang melihat atau memotret politik gitu loh. Padahal saya mau bilang politik itu tidak hanya ada di sana, tidak hanya terjadi pada momen pemilu, tidak hanya terjadi di Senayan ketika rebutan kursi, tapi politik itu bisa terjadi, selalu terjadi di setiap kehidupan kita. Misalnya ini tadi Mbak, siapa yang bertanya, Mbak Eni? Iya, saya tahu itu Ketika bukan cuma di ranah pemerintah tuh, bukan, maksudnya yang secara umum aja gitu tuh bisa. Nah, itu wajar sih tadi. ya, jadi ketika Mbak Eni, saya tadi meminjam framework-nya Aren ya tentang vita contemplativa itu kan ada permenungan. Jadi ketika Mbak Eni misalnya sedang menjalankan proses reproduksi ini tadi, Mbak Eni tidak melulu hanya bekerja gitu loh. Datang ke kampus itu nggak hanya untuk kerja, dapat bayaran, tetapi ada yang harus saya perjuangkan gitu. Saya harus dapat gaji, saya harus dapat jam untuk menyusui, saya harus dapat ruangan yang aman untuk mompa ASI misalnya, saya harus dapat kelayakan upah, atau kalau tetap dapat bonus, harus tetap dapat bonus dan tidak diputus kerja secara sepihak, dan saya bisa mengusulkan gitu loh kepada pimpinan, saya butuhnya ini Pak, dengan ibu-ibu yang lain. Jadi tolong dong keberadaan kita itu dihargai dan diwujudkan gitu. Karena apa? Kita akan merasa nyaman di ruang publik ini dalam kata kampus itu ya. Karena kita harus bisa mengakomodir kepentingan bersama gitu loh. Jadi politik itu seperti itu. Kira-kira bisa diterima Mbak Eni atau masih bingung tentang politik yang saya sampaikan ini? Enggak, Mbak. Makasih ya, Mbak. Cuman butuh penjelasan aja tadi. Makasih, Mbak. Sami-sami. Terima kasih. Satu lagi, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya itu lagi ada jadi nggak rame. Silakan teman-teman. Atau ada yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman ketika melihat isu perempuan di ranah publik atau yang spesifik tentang
laktasi di perguruan tinggi. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ada ruang laktasi di perguruan tinggi. Atau malah sama sekali nggak pernah lihat. Mungkin ini satu informasi tambahan Bu Ovina. Sebetulnya beberapa kampus di Jogja itu ada pojok laktasi ya, meskipun ruangannya kecil, kemudian ya belum memenuhi kriteria, itu beberapa kampus ada. Dan kampus ini ketika dicari apa namanya, kenapa ya kampus ini ada, yang itu enggak, yang ini ada, yang itu enggak gitu. Nah itu biasanya karena kampusnya itu punya jurusan kesehatan, punya fakultas kedokteran gitu misalnya. Nah kalau universitasnya itu punya jurusan-jurusan itu, misalnya keperawatan, nah itu biasanya ada, tapi nggak di semua fakultas. Jadi misalnya di fakultas kesehatan, adanya cuma di fakultas kesehatan ada. Nanti di gedung berapa, lantainya yang di lantai berapa gitu. Paling tidak minimal cuma satu gitu. Nah, ketika saya cross check dengan, ya, namanya juga jalan-jalan ya, ketika datang ke sana, nanti yang disampaikan oleh pihak kampus itu begini, ya kan kami punya semangat untuk itu gitu. Artinya gini, kami kan punya kesehatan, jadi Menteri Kesehatannya nanti akan tanya dong kalau misalnya datang ke kampus, lah endi ki ruangane sing ramah untuk anak, ibu dan anak. Setidaknya ketika ada apa sih istilahnya Kak, semacam akreditasi gitu, mereka bisa kasih tunjuk gitu loh. Oh ini loh ruangannya udah ada gitu. Karena kita nggak bisa menutup apa namanya, payung hukum tadi ya. Payung hukum kan tadi ada Menteri Ketenagakerjaan, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri apalagi tentang pelayanan publik gitu. Nah, dalam hemat saya gitu, ketika kampus ini tidak atau belum mewujudkan ruang menyusui bagi karyawati, karena kampus kan tidak mendapatkan donor gitu dari pengusaha misalnya. Kalau di ruang kerja pabrik gitu ya, atau di mall, bandara, stasiun, lebih banyak orang menganggap ruang pabrik itu semacam itu. Stasiun, bandara, terus apa lagi? Mall, bandara, stasiun, terminal, ya, yang lebih banyak diakses orang. Nah, itu dianggapnya itu ruang publik. Sedangkan kampus bukan. Kampus itu tempatnya orang belajar gitu loh. Itu kan repot. Apalagi di kampus itu nggak ada perempuan, nggak ada kebutuhan karyawati yang harus diakomodir gitu loh. Jadi mari kita pelan-pelan merefleksikan itu teman-teman, dari hal-hal yang paling kecil. Ya, isu laktasi memang tidak semuanya mengangkat sebagai sebuah problem ya Mbak ya. Kecuali yang sudah mengalaminya. Gitu. Mengalami dan kok nggak enak pengalamannya. Gitu. Kalau pengalamannya enak ya mungkin juga sensitivitas itu juga entah ada, entah hadir atau tidak. Ada lagi yang bertanya atau tidak? Satu lagi. Mungkin nanti bisa menggugah sensitivitasnya teman-teman. Bu Vina cerita tentang baby blues. Saya pikir itu juga pengetahuan yang penting untuk adik-adik mahasiswa yang perempuan loh ya. Yang laki-laki juga biar tahu baby blues itu seperti apa. Oh iya, itu jarang yang belum kita angkat tentang baby blues. Bagaimana baby blues itu sangat-sangat, dan kadang dianggap sebagai lebay loh baby blues itu. Aku nggak merasakan baby blues, kamu aja yang lebay gitu. Dan itu lebih menyakitkan. Apalagi kan kalau habis melahirkan ada masa-masa kayak goyang-goyang, apa aku yang lebay ya gitu. Nah, nanti kalau share di misal dia karena terbiasa share di media sosial, akhirnya share itu nanti dikatain macam-macam kayak perempuan yang dia ASI eksklusif pun di komen, nggak ASI eksklusif pun di komen, baby blues di komen, lebay. Jadi mau ngapain aja kayaknya itu ya komennya negatif terus gitu ya terhadap perempuan ya. Apakah bisa punya pandangan yang agak ramah tuh haruskah mengalami gitu. Seringkali aku mikir gitu.
Apakah harus mengalami terlebih dahulu untuk bisa menjadi ramah atau untuk memiliki empati? Apakah harus kemudian mengalami terlebih dahulu? Nah, kalau pengalaman baby blues saya sangat-sangat tidak menyenangkan. 1 tahun baby blues, kemudian sembuh baby blues lagi. Dan bagaimana harus kalau sekarang gitu ngelihatnya kayak kok nggak waras ya dulu ya, tapi ya nggak bisa. Kok aku masuk dalam keadaan yang seperti itu tanpa kemudian bisa, oke, selesai dong gitu kan, oh selesai dong gitu. Mungkin yang sudah punya anak gitu, Mbak siapa Aulia Tunisa ini, coba bisa berbagi pengalaman, Mbak. Ya, Gimana selamat nih, sore. Mbak? Gimana, Mbak? Ini saya punya anak mau 2 tahun, umur 21 bulan. Kemarin juga sempat kerja sebenarnya, tapi ini berhenti mengajar karena memang kan kita dalam berkeluarga, namanya kerja ngasuh anak itu kan susah ya Bu ya. Jadi harus ada dukungan dari suami. Jadi dulu pengalaman pribadi saya ketika awal-awal mengajar, pertama kali punya anak, itu memang rasanya banyak pikiran gitu. Kalau capek fisik sih mungkin bisa, tapi kan banyak pikiran seperti itu. Nah mungkin suami melihat seperti itu akhirnya udah berhenti aja dulu seperti itu. Nah ketika disuruh berhenti rasanya kenapa kok disuruh berhenti ya ini, harusnya kan aku dibantu seperti itu. Harusnya kan di elem-elem, malah disuruh berhenti kerjanya seperti itu ya. Jadi oke, mungkin suami masih perlu perlu pemahaman seperti itu. Mungkin suami masih perlu pemahaman nih kalau bagaimana sih keadaan saya sebagai ibu yang juga mengajar. Akhirnya oke, aku berhenti karena memang background suami dulu itu orang tuanya full di rumah, ngoten Ibu. Jadi terbiasa dia oleh orang tua. Kan semua pola pikir tergantung di background dulunya seperti apa gitu ya. Jadi saya mencoba, oke aku berhenti. Tapi nanti jangan halangi saya untuk berkarir lagi seperti itu. Mungkin ketika anak sudah besar seperti itu. Oke. Jadi lambat laun mungkin beberapa bulan setelahnya coba komunikasi nih dengan suami kayak gini loh, seperti itu. Kayak gini loh, saya merasakan hal seperti ini. Seandainya berdua kan bisa. Nah, akhirnya beberapa bulan ini suami jadi terbuka. Jadi jangan deh. Kami jadi terbuka. Oke deh, nggak apa-apa kerja. Itu ada lowongan kerja. Kemarin sempat bekerja, melamar pekerjaan Bu, saya baru interview kemarin ini baru interview, tapi ternyata di interviewnya itu dari awal tes tulis sudah melewati tes tulis, tes wawancara, micro teaching semuanya sudah. Nah di akhir itu ada wawancara isinya di dalam itu satu yang ditekankan oleh yang wawancara pihak sekolah adalah gimana nih nanti kamu ngajar masih punya anak kecil seperti itu. jadi kan pikirnya tuh jadi kan kadang kemarin ngadepi suami, sekarang suami sudah bisa menerima, sekarang mau ngajar ya sekolahannya kayak gitu. Jadi kadang oh emang kayak gini ya, kayak gini ya gitu. Akhirnya kan dijawab, oh saya sudah mempunyai langkah-langkah seperti ini, anak saya sudah besar 2 tahun Ibu, jadi gitu. Dan memang mungkin tidak semua wanita sih sebenarnya yang mengalami hal seperti itu. Memang ada beberapa teman saya yang dia masih tetap bisa meskipun punya anak, bahkan di sekolahan itu sekolahannya oke seperti itu, bawa anak ke sekolah itu boleh asalkan dia bisa mengkondisikan anaknya. Kemarin juga sempat sebelum interview ini kan ngaji, datang ke rumah, oke Mbak saya bawa anak nggak apa-apa ya Pak, kayak gitu, izin ke Bapak. Oke silahkan nggak apa-apa Mbak. Nyampe ke sana bawa anak itu anaknya nggak mau lanjut sama saya.
kok nggak mau masuk ke kamar, nangis-nangis kayak gitu. Ternyata pas ditanyain katanya itu Mbak nggak suka soalnya bawa anak kayak gitu. Ya ampun. Jadi gagal tuh Bu. Jadi saya gagal. Oh oke, berarti nggak apa-apa ya Pak, nanti aja. Nanti saya rayu lagi ya Mbak biar bisa ngaji. Nanti saya hubungi lagi. Saya tunggu, ternyata sampai sekarang nggak menghubungi lagi seperti itu. Oh oke, berarti harus nih masih perjuangannya masih harus nyari tempat lain nih yang mungkin nyaman. Mungkin sebenarnya untuk perempuan itu kadang itu kita tidak butuh, maksudnya tidak butuh harus disamaratakan dengan laki-laki nih harus sama Pak. Oh itu enggak. Hanya gimana ya? Hanya ya didukung gitu. Kalau Anda mendukung atau instansi mendukung, mengerti gitu loh. Maksudnya itu mengerti kita punya anak nih ya gitu. Seandainya di fasilitas mungkin dinyamankan ketika kita anak sedang sakit atau mungkin sedang demam seperti itu, seperti apa perhatiannya. Jadi nanti pun kita juga bisa gitu loh, kita juga bisa produktif, kita juga bisa loyal seperti itu. Asalkan mereka juga memahami kita. Kalau kita disamakan dengan laki-laki juga kita mungkin rasanya yang perempuan mungkin tidak bisa seperti itu. Mungkin itu sekelumit pengalaman saya baru punya anak satu umur 21 bulan. Oke. Terima kasih. Mbak. Silakan Bu Zunti melihat realitas ini Bu Zunti. Ya, fakta. Jadi gini, satu, PR kita masih panjang. PR kita masih panjang karena institusi pendidikan saja itu masih nggak ramah loh sama perempuan gitu. Ya, itu masih nggak ramah, apalagi yang lain gitu. Ini institusi pendidikan gitu. Itu satu. Kedua, menurut saya memang penting kita selalu mengkampanyekan bagaimana pengalaman perempuan itu penting untuk direspon dalam bentuk aturan-aturan kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Ini kita nggak lebay loh. Wong menyusui, hamil itu sudah kodrat perempuan. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan ini justru difasilitasi gitu. Difasilitasi oleh institusi, oleh pemerintah. Sebenarnya pemerintah udah kasih fasilitas ya dengan undang-undang itu gitu. Tapi perlu lebih ditekankan lagi karena kalau pengalaman-pengalaman perempuan itu difasilitasi, hasilnya malah justru luar biasa. Tidak hanya buat perempuan loh ya, tapi buat proses pemberdayaan SDM dan pembangunan secara nasional gitu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Zuntis. Silakan Mbak Zaim sekaligus buat penutup. Monggo. Baik, ini sudah masuk sesi penutup. Jadi teman-teman, kalau Bu Vina tadi bilang apakah harus mengalami gitu ya, baru kita punya empati gitu. Nah, siang sore ini banget kita sudah mendengar nih cerita dari Ibu, cerita langsung dari Bu siapa tadi ngapunten, Bu Vina siapa? Bu Eni. Aulia. Bu Aulia. Ya. Kalau Bu Vina belum jadi cerita tentang baby blues, hari ini kita sudah mendengar ceritanya Bu Aulia. Sungguh-sungguh perjuangannya subhanallah gitu loh. Jadi kalau adik-adik yang hari ini masih mahasiswa, saya yakin tidak terpikirkan kok. Saya 10 tahun yang akan datang. Ketika jadi mahasiswa, teman-teman, kalian bisa hari ini jajan seenaknya, bisa tidak kontrol atas ini ya. Kalian masih bisa ngomong, gini. Kalian masih bisa ngomong kontrol atas tubuh. Saya bisa kok pulang malam dengan selamat. Saya masih bisa kok. Misalnya ada, ini atas semua kontrol saya. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami seperti Bu Aisyah tadi, Bu Aisyah, Bu Vina, Aulia Tunisa. Idealitas itu runtuh teman-teman. Dan ketika idealitas itu runtuh, kalian harus siap-siap nih punya strategi untuk ngadepin itu. Karena nanti kalian bisa istilahnya apa? Kalau trauma jadi masyarakat histeris itu ya, trauma, lokro, udah semakin tenggelam di ruang publik. Sedangkan mau tidak mau hidup ini kan terus berlanjut ya gitu. Jadi gagal satu diusahakan lagi. Nangis nggak apa-apa, capek nggak apa-apa. Bu Aulia ngelamar satu tempat ditolak.
sudah sampai itu ditanya sampai ngajar ngaji aja masih ditanya, oh sudah dikasih izin nggak apa-apa, nyatanya juga. Ini cerita Bu Aulia ini bukan halu teman-teman, ini bukan halu ya, ini adalah cerita realita hidup kita bersama laki-laki dan perempuan harus melek pada cerita kita sore hari ini. Semoga ada manfaatnya Bu Vina. Jadi saya Terima kasih Mbak Zaim. Yang tentang halu mari kita merayakan perjuangan politik perempuan dengan cara apapun. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Zundi dan Mbak Zaim sore hari ini. Cerita perempuan tuh nggak akan ada habisnya. Ini baru tentang laktasi, belum tentang baby blues, belum tentang yang lain. Dan kita nggak. Kalau di yang lain Bu Vina, yang tentang perempuan lagi. Karena ketika kita bicara perempuan itu rasanya untuk menceritakan ke orang lain yang belum punya pengalaman yang seperti ini, dan cerita-cerita ini bukan cerita-cerita yang indah saja di sosial media ya, di Instagram ya aku bahagia di sini, ceklik di mana, kafe mana dan lain sebagainya, tapi di bawah itu banyak sekali masa-masa yang harusnya kita sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana menyelesaikan problem ini. Ketika dunia publik, ruang publik itu aman untuk perempuan, ya saya pikir aman untuk semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada sore hari ini, terutama buat Bu Zundi. Terima kasih banyak Bu Zundi atas sharing pengetahuannya, dan juga buat Mbak Zaim. Terima kasih Mbak, risetnya yang sangat menantang dan menarik, sangat relevan dengan kehidupan para ibu. Oke, terima kasih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kita ketemu bulan depan dengan isu-isu yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga selalu bahagia. Ya. Oke, makasih semuanya. Saya live. Ibu, assalamualaikum ya.